Saya ajak kita untuk bersama-sama teduh sejenak. Teduh bersama di dalam acara ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melantunkan beberapa pujian. Saya akan mengajak untuk memuji Tuhan. Dua lagu, saudara, Aku Milikmu Yesus Tuhanku, dan juga Ku Perlu Kau Tuhan. Ku Perlu Kau Tuhan, lagu dari yang dipopulerkan oleh Mike Mohede juga ya. Mari kita mulai acara kita bersama malam hari ini bersama Bapa. Kita teduh sejenak untuk memulai. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, seharian kami sudah melakukan banyak aktivitas, melakukan banyak pekerjaan. Dan di balik itu semua, Tuhan, pada malam hari ini terima kasih untuk undangan-Mu, merasakan hadirat Tuhan kembali, merasakan waktu berkualitas bersama-Mu kembali. Dan biarlah waktu ini Tuhan menjadi berkualitas bersama-Mu. Biarlah waktu ini kami rasakan bersama dengan Tuhan, dan juga rekan-rekan satu iman dengan kami. Berbicaralah Tuhan, sapalah kami melalui puji-pujian dan renungan kami. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Kita pujikan bersama-sama. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku, raih daku, dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih, dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Mari kita katakan kembali, aku milikmu Yesus Tuhan. Bagi saudara-saudara yang rindu dekat pada Tuhan, kita nyatakan kerinduan kita. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku, raih daku, dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih, dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Raih daku, dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih, dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Raih daku dan dekat. Raih daku, dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih, dan dekatkanlah ke sisimu
sisimu Tuhanku. Kita diingatkan lagi bahwa kita ini masih milik Kristus. Maka segala sesuatu yang kita lakukan tidak lepas dari penjagaan Tuhan Yesus. Meskipun kita mungkin sudah lelah dan bosan untuk berjuang di dalam kehidupan, tetapi ingatlah bahwa kita ini milik Kristus. Kita senantiasa dijaga oleh Tuhan. Dan yang paling membahagiakan adalah kita senantiasa tetap di dalam pantauan Tuhan. Maka itu kita perlu Tuhan. Kita senantiasa selalu perlu Tuhan. Selalu membutuhkan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Saya mau ngajak saudara-saudara untuk memujikan sebuah pujian yang mungkin saudara-saudara pernah dengar. Mungkin saudara-saudara juga pernah menyanyikan ini. Pujian ini berjudul Ku perlu Tuhan, ku perlu Kau Tuhan di setiap pikiran kita. Kita memerlukan Tuhan untuk dekat tinggal di dalam kita. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Kita pujikan bersama-sama. Ku perlu Kau Tuhan. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku pikiranku dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Kau di hatiku, kau di pikiran. Kita pujikan bersama-sama. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Kau di hatiku, kau
Baik, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membaca sebuah potongan kisah dari kitab Yunus. Kitab Yunus saya bacakan dari kitab Yunus pasal 4 ayat 8 sampai 10. Kitab Yunus pasal 4 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan untuk kita sekalian. Segera sudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang pada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Saudara-saudara, saya membacakan sebuah potongan kisah dari kitab Yunus. Saudara sangat kenal siapa orangnya, siapa tokoh yang ada di sini, siapa nabi satu ini. Dia terkenal sebagai seorang nabi yang mangkir dari perintah Allah untuk menyampaikan berita pertobatan kepada Niniwe. Yang kita kenal dia dimakan ikan. Ya, dialah Yunus, saudara. Nabi Yunus yang kita kenal. Saudara-saudara, kisah ini bukan kisah ketika Yunus menyampaikan kepada Niniwe berita pertobatan itu, tetapi setelahnya. Dan kisah ini menceritakan ketika Yunus selesai melakukan apa yang Tuhan mau, tetapi Yunus marah dengan Tuhan. Kita tahu alasan Yunus kenapa Yunus marah dengan Tuhan. Yunus marah karena dia tahu Tuhan pasti akan mengampuni Niniwe. Saudara-saudara, pada saat itu bangsa Israel sedang ada dalam peperangan melawan bangsa lain. Dan salah satu musuhnya adalah bangsa Niniwe itu sendiri. Kekesalan Yunus adalah ketika dia tahu bahwa Tuhan akan mengampuni bangsa yang seharusnya dimusuhi oleh bangsanya, bangsa Israel. Yunus merasa bahwa dia adalah seorang yang sangat nasionalis. Selain dia nurut sama perintah Tuhan, tetapi Yunus masih merasa bahwa dirinya orang Israel. Dan dia marah dengan Tuhan karena dia merasa bahwa Tuhan tidak seharusnya seperti itu. Tuhan tidak seharusnya mengampuni mereka. Saudara-saudara, ada pemahaman yang tidak sejalan dengan keinginan Tuhan di sini. Maka Yunus marah. Dan tiba pada satu ketika, saudara-saudara, ketika Yunus ada di sebuah pondok, ingin beristirahat dan melihat apa yang terjadi. Sebuah pohon jarak ada di hadapannya. Dia berteduh karena teriknya panas matahari. Dan pohon jarak itu, saudara-saudara, kata firman Tuhan, ditaruh Tuhan untuk menghibur Yunus, untuk melindunginya. Dan benar, saudara-saudara, Yunus merasa terhibur, tenang di situ. Tetapi tidak dalam waktu lama, saudara-saudara, ada ulat yang menyerbu pohon jarak itu semalaman dan keesokan harinya layu. Tidak ada daun lagi yang ada di dalam pohon jarak tersebut. Lalu matahari mulai terik, angin mulai berhembus, dan matahari mulai menyinari atau membuat kepala Yunus merasa sakit karena panas terik yang dialaminya. Karena tidak ada daun lagi yang meneduhkan dia. Saudara-saudara, Yunus lagi-lagi marah karena pohon jarak itu kehilangan daunnya. Karena pohon jarak itu tidak lagi melindunginya. Saudara-saudara, kemarahan bisa menyasar siapapun. Bahkan apapun yang ada di sekitar. Saudara-saudara mungkin pernah mendapati banyak orang tua ya yang punya anak kecil, anak balita. Ketika anak balita ini berjalan berlari kepada orang tuanya, anak
ini lalu jatuh karena kakinya belum terlalu baik untuk berjalan, belum terlalu kokoh dalam masa pertumbuhannya sebagai seorang anak balita. Dia jatuh lalu dia merengek menangis kesakitan sakit gitu, lalu dia meminta tolong kepada orang tuanya, "Mama." Lalu si mama itu datang kepada anak itu, lalu menggendong langsung dengan sigap. Lalu berkata, "Cup, jangan lagi nangis lagi, nak. Jangan nangis lagi ya." Sambil apa, saudara-saudara? Kalau mungkin saudara-saudara pernah perhatikan seorang ibu-ibu mungkin sambil mengepuk-nepuk lantai itu, bahkan mungkin bersandiwara memukul lantai itu dan sambil berkata pada anaknya, "Oh, lantai ini nakal ya, ini sudah mama pukul. Lantainya jahat, lantainya nakal, membuat kamu terluka. Sudah ya, jangan nangis lagi ya, lantainya sudah mama pukul." Saudara-saudara, sedari kecil, kita seringkali mungkin sudah terbiasa untuk melampiaskan kemarahan itu pada hal-hal lain, termasuk benda mati, saudara-saudara. Lantai yang semestinya gak salah apa-apa karena mungkin anak itu sedang dalam masa pertumbuhan tidak baik untuk berjalan, belum kokoh kakinya. Tetapi sang mama justru mengatakan bahwa yang salah adalah lantai itu meskipun lantai itu benda mati. Kita terbiasa untuk melampiaskan kemarahan kita pada sesuatu yang lain. Kenapa kita bisa untuk marah dan melampiaskan atau sah-sah saja untuk melampiaskan bahkan pada benda mati? Karena kita merasa hal itu atau siapapun itu yang kita lampiaskan kemarahannya, itu kita nilai sebagai hal yang pantas kita lakukan. Kemarahan yang kita lampiaskan pada seseorang adalah hal yang pantas untuk kita lakukan pada saat itu. Kita menilai itu, saudara-saudara. Dan pada saat-saat ini, saudara-saudara, ketika kita menjalani hidup di tengah-tengah pergumulan dunia yang tidak hanya kita yang mengalami, tetapi dunia juga mengalaminya. Kita mungkin tak terhindarkan dari amarah di dalam keseharian kita. Kekesalan, kekecewaan karena semua hal yang mungkin tidak selalu berjalan dengan mulus sesuai dengan rencana dan harapan kita. Bahkan kita bisa merasakan kehilangan, kita kecewa, kita bisa merasakan marah karena itu. Mungkin di dalam pekerjaan kita sekalian, di dalam pekerjaan saudara dan saya, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, mungkin pulang dengan belum bisa memenuhi target yang diharapkan. Kita hadir di sebuah jalanan yang macet di kota Surabaya ini, lalu kita marah kepada orang-orang itu karena kita terlanjur terbawa emosi, padahal kemacetan itu bukan ditimbulkan oleh orang itu, tetapi karena traffic yang memang banyak orang ada di dalam, terjebak oleh macet. Atau mungkin saudara-saudara yang sedang studi dan ingin melanjutkan kuliah, sedang mencari universitas, atau saudara-saudara bapak ibu yang punya anak yang sedang mendaftar kuliah. Ketika kita mungkin mendapati sebuah lembaran pengumuman itu dan di dalamnya tercantum tidak diterima, kita mungkin pulang dengan kekecewaan, dengan marah. Dan ketika kita pulang sampai di rumah, mendapati orang lain yang ada di hadapan kita, kita melihat bahwa mereka adalah sasaran kemarahan kita yang paling tepat. Pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Bahkan bisa jadi kita memukul anjing peliharaan kita yang memang dia adalah seekor hewan saja. Menjadi pelampiasan kemarahan. Kenapa kita bisa melakukan itu? Karena kita menilai hal itu layak kita lakukan. Kita pantas marah, kita pantas melakukan itu pada orang lain. Saudara-saudara, Yunus pun demikian. Ketika dia mendapati sebuah pohon jarak yang tidak lagi melindunginya, dia marah. Tetapi Tuhan pertama kali menghampirinya justru bertanya pada Yunus, "Layakkah engkau marah pada pohon jarak ini? Pantas gak sih kau marah dengan pohon jarak ini?" Saudara-saudara, pertanyaan itu mungkin barangkali bisa menjadi pertanyaan bagi kita sekalian saat ini. Layakkah engkau marah?
bahwa betul betapa kita mungkin bisa kesal dengan keadaan, tetapi layakkah kita marah dengan pasangan kita? Layakkah kita marah dengan anak-anak kita? Layakkah kita marah dengan orang tua kita demi persoalan yang lain dan bukan berkaitan dengan pasangan atau orang-orang yang di sekitar kita? Saudara-saudara, mungkin harus dan kita harus mengetahui hal ini. Alkitab menuliskan bahwa pohon jarak itu awalnya ditaruh Tuhan untuk menghibur Yunus. Tertulis di ayat 6. Pohon jarak itu awalnya ditaruh Tuhan untuk menghiburnya. Maka saudara-saudara, ketika saudara-saudara pulang mendapati pasangan saudara, anak-anak saudara, orang tua saudara, teman-teman yang sedang menghibur dan mendukungmu saat ini, syukurilah kehadiran mereka. Mereka pada awalnya ditaruh Tuhan untuk mendukung saudara, untuk menghibur saudara. Dan itulah wujud rasa cinta Tuhan kepada saudara-saudara dan saya. Tuhan menyayangi Anda dan orang-orang sekitar kita. Kalau kita memahami Tuhan mencintai segala sesuatu yang ada di sekitar kita, bahkan menaruh mereka, apa yang ada di sekitar kita untuk kebaikan kita, maka kita akan tahu Tuhan pun sayang pada kita, karena Tuhan menempatkan mereka untuk kebaikan kita. Maka saat ini saudara-saudara, ketika ego kita tidak lagi bisa dibendung, karena kita mungkin bosan, penuh dengan amarah, mungkin tertekan dalam pekerjaan, tertekan dalam hidup ini, dalam relasi kita yang tak kunjung usai, punya permasalahan hidup, pergumulan hidup yang tidak kunjung usai. Dalam perjuangan kita, ketika ego itu tidak bisa dibendung dan sasaran kita serasa ada di depan untuk melampiaskan kemarahan, maka tanyakan hal yang sama seperti Tuhan tanyakan kepada Yunus. Tanyakan itu pada hatimu. Tanyakan pada hati kita. Layakkah engkau marah? Layakkah engkau marah? Layakkah engkau marah? Tuhan mengasihi kita sekalian. Mari kita berdoa. Mari saudara-saudara, saat ini saya mengajak kita untuk teduh sejenak. Barangkali banyak hal yang membuat dirimu kesal pada hari ini. Banyak hal yang membuat hatimu marah pada saat ini. Lepaskan itu dan taruhlah di dalam tangan Tuhan. Tanyakan pada hati kita sekalian, layakkah kita marah? Sedangkan Tuhan begitu menyayangi dan menaruh kebaikan di dalam hidupmu dan sekitarmu. Kalau pada saat ini saudara-saudara sekalian dan saya masih memendam amarah itu, tanyakan lagi, layakkah kita marah? Layakkah aku marah? Sampaikan pada Tuhan kekesalanmu saat ini. Sampaikan pada Tuhan kekecewaanmu. Tuhan memberikan kelegaan pada hatimu saat ini. Ceritakanlah itu pada Tuhan saat ini. Tuhan memberikan kelegaan pada hatimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan menjagamu. Tuhan mengasihi melalui apa yang ada di sekitarmu. Malam ini juga saudara-saudara,
kita mau mengingat orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita kenal. Orang-orang yang mungkin berjuang untuk menghidupi keluarganya saat ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan. Mari kita doakan bersama-sama. Kalau engkau mengenal salah satu orang itu, maka ingatlah mereka, nama-nama itu di dalam hatimu. Doakanlah mereka. Kalau itu pun dirimu juga, saudara-saudara, bawa namamu di dalam doamu. Ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami yang tengah berjuang untuk menghidupi keluarga kami, bertahan dengan pekerjaan kami saat ini. Tolong kami Tuhan, dan kami serahkan hidup kami di dalam nama-Mu. Yesus Tuhan, dengar doa kami. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Malam ini kita juga mengingat saudara-saudara kita yang ada di dalam kelemahan fisik. Mereka yang sakit dan berjuang melawan sakitnya. Mereka yang kini mungkin diisolasi karena berjuang dengan COVID-19. Saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang mengenal nama-nama itu, ingatlah di dalam doamu. Kita berdoa bersama untuk setiap orang yang di dalam pergumulan sakit penyakitnya saat ini. Berdoalah, saudara-saudara. Ya Tuhan, kami mengingat setiap nama yang sakit, saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit penyakit. Bahkan juga kami Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit kami. Tolong kami Tuhan untuk bangkit kembali, memiliki semangat daripada Tuhan, menjalani hari-hari ini untuk pulih kembali di dalam nama-Mu yang kudus. Tuhan Yesus Tuhan, dengarlah doa kami. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Pada kesempatan kali ini juga saudara-saudara, marilah kita ingat bangsa dan negara ini. Sudah 75 tahun kita merayakan kemerdekaan bangsa kita ini. Kita senantiasa terus mendukung dalam doa pemerintah kita. Semoga bangsa ini juga senantiasa kuat menghadapi pandemi ini. Kita bisa melalui semuanya itu dengan doa dan pertolongan Tuhan. Mari kita doakan bangsa kita, bangsa Indonesia.
Ya Tuhan, kami membawa doa untuk bangsa kami, bumi di mana kami berpijak, bumi yang kami cintai bersama-sama. Kiranya Tuhan memberikan belas kasihan-Mu pada bangsa kami. Tuhan menolong bangsa kami melalui ini semua. Dan di dalam namamu Yesus Tuhan, kami serahkan doa kami. Yesus Tuhan, dengar doa kami. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Terakhir, saudara-saudara, mari kita sampaikan setiap keluh kesah kita, pergumulan kehidupan kita yang saat ini kita alami. Sampaikanlah itu pada Tuhan dalam doa kita sekalian. Sampaikanlah itu pada Tuhan. Tuhan, inilah seluruh rangkaian doa dari relung hati kami yang paling dalam. Segala rasa syukur kami hingga rasa mengganjal di dalam hati. Di dalam doa ini kami mau mengimani Tuhan mendengar doa kami. Di dalam doa ini kami mau mengimani Tuhan menolong kami. Dan di dalam namamu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan seluruh pokok doa kami malam hari ini. Yesus Tuhan, dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Amin. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah mengikuti acara ini. Terima kasih untuk semua yang juga sudah mendukung di dalam doa. Saya mengucapkan selamat malam dan semoga setiap doa-doa kita bisa saling menguatkan dan saling mendukung. Saudara-saudara, tetap ikuti acara-acara yang ada di GKI Ngagel, baik saudara anggota maupun simpatisan. Saya mengundang saudara untuk mengikuti pendalaman Alkitab di hari Kamis besok bersama Pendeta Florida, dan juga hari Jumat ada malam kesaksian. Untuk anak-anak muda, teman-teman muda bisa mengikuti Cangkruk from Home melalui IG Live di akun NYC GKI Ngagel. Saudara-saudara, saya mengucapkan selamat malam, sehat selalu. Saya mendoakan dimanapun saudara berada, saudara bisa terus saling berbagi iman, saling berbagi kesaksian, dan saling menguatkan. Terima kasih. Untuk terakhir saya membacakan beberapa komen ya. Terima kasih juga untuk Ibu Bu Meifang ya, Bu Meifang, selamat malam. Terima kasih juga untuk
Bu Dewi ya, teks pujian bisa dimunculkan. Oke, ke depan saya coba ya, karena ini menggunakan live Instagram, mungkin juga bisa disiapkan terlebih dahulu. Terima kasih Bu. Tahu ini ada Tante Hedi juga. Terima kasih, selamat malam Tante Hedi, Tuhan berkati. Jesus bless you. Oke, selamat malam Bapak Ibu, Tuhan berkati. Sampai jumpa di acara berikutnya.